Jadi kemarin itu kan ada yang kasih pertanyaan ya di kolom vlog gue. Nih teman-teman semua lihat nih pertanyaannya. Kalau gue sih lebih tertariknya sebenarnya mau bahas pandangan gue tentang uang gitu ya. Mau bahas pandangan gue tentang uang. Uang itu gue kenal, gue mengerti sebagai alat transaksi. Gue tidak anti dengan uang, maksudnya gue kayak gue gak butuh uang gitu ya, enggak. Gue tahu uang itu adalah salah satu bentuk berkatnya Tuhan. Nah, tapi gue perlu berhati-hati tentang uang ini. Ini lucu ya, ini uang ini kan cuma dibilangnya kertas dengan nominal uang dan cap negara yang dianggap sah gitu kan. Tapi menariknya nih, uang ini nih cuma kertas doang ya. Mau lu nggak sengaja jatohin itu di kamar mandi yang bau kotor gitu ya, berkerak. Mau itu yang sempat masuk ke dalam got pun, ketika lu udah kasih uang itu yang udah lecek, basah, bau, hitam, lo kasih ke orang kan tetap mau 100.000 itu gitu ya. Jadi menariknya adalah uang itu cuma alat transaksi, tapi entah kenapa kayak ada hal di balik uang itu yang membuat orang-orang tuh bisa berbuat jahat demi uang. Ini menarik banget karena maksud gue kayak uang itu iya pada dasarnya tuh cuma kertas yang disahkan oleh pemerintah sebagai alat transaksi kita, negara Indonesia. Tapi kenapa setiap kali orang tuh inget uang, ya dia bisa punya sebuah hasrat, keinginan, sebuah dorongan untuk yang penting gue dapet uang, caranya halal atau haram, yang penting gue dapet uang gitu. Jadi orang itu bekerja untuk mendapatkan uang. Sedangkan menurut gue harusnya ketika kita bekerja, kita bukan hanya mencari uang. Uang tuh bukan goal satu-satunya dari kerja itu. Meskipun gue tahu ada beberapa orang yang akhirnya ya udahlah, gue bertahan demi gaji gue gitu kan. Tapi menurut gue, kalau kita cuma kerja untuk gaji, pada akhirnya kita akan kalah untuk mencari semangat kerja gitu. Jadi kayak gue akhirnya melihat ketika gue kemarin sempat kerja secara formal, gue melihat ternyata ada banyak hal yang gue dapatkan selain uang. Yang pertama, gue dapat pengalaman kan kerja, terus gue dapat ilmu juga dari bos gue, dan juga bagi orang-orang yang bos gue temuin, gue juga dapetin strategi ya kan. Gimana strategi ketika ngobrol sama orang, ketika untuk ceritain visi, cerita untuk dia mau terlibat nggak sama project kita gitu kan. Terus bagaimana nyampein pesan gitu ya, lalu orang itu bisa mendapatkan makna pesan itu nggak bias gitu ya, tapi dengan pengertian yang benar seperti kita gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal sih yang gue dapetin selain uang doang gitu. Jadi menurut gue, kalau gue sendiri, pandangan gue ya, kalau misalnya teman-teman semua punya pandangan berbeda nggak apa-apa, santai aja. Gue nggak lagi mencari uang, tapi gue fokus kepada apa yang bisa gue kerjakan. Hasilnya uang itu gue percaya itu biarin urusan Tuhan. Urusan gue adalah berkarya, bekerja, ya kan. Hasilnya itu nanti Tuhan lah yang ngatur gimana. Nah, karena gue percaya bahwa Tuhan yang pelihara hidup gue ya, jadi gue sampai hari ini bisa bertahan hidup bukan karena nominal uang dalam rekening bank gue atau orang tua gue, bukan, tapi karena Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah gue sering banget udah sampai nggak bisa ditarik tuh uang dari bank gue, dan gue nggak tahu gue harus makan apa ya kan. Dan ternyata masih ada yang bisa gue olah untuk gue makan. Jadi gue menikmati tuh makan nasi sama kentang Mustafa ya kan, luar biasa, sama nasi anget gitu, sama orek tempe.
gitu kan, atau sama telur, wah itu udah enak gitu kan. Iya emang itu enak, tapi maksudnya dalam keadaan terdesak pun gue melihat masih ada yang bisa gue olah. Ya entah misalnya Indomie, meskipun gue hitung-hitung ya gitu, nggak tiap minggu. Indomie, atau enggak gue lagi kepepet banget ya udah bikin bubur aja ya kan. Yang penting pokoknya kayak minyak wijen, garam, ya kan, kecap, lada itu masih ada. Ya, terus gue merasanya bahwa ya itu tadi, gue nggak ngejar ke uangnya, tapi gue fokus apa yang bisa gue kerjakan. Uangnya adalah hasil dari pekerjaan gue ini gue serahin aja ke Tuhan, karena yang pelihara kan hidup gue tuh Tuhan ya, dan Tuhan tuh berkatin kita tuh bukan cuma dalam bentuk nominal uang gitu. Maksud gue gini, kemarin gue sempat bahas ya tentang kebahagiaan. Beberapa orang itu membatasi kebahagiaan dalam konteks punya uang banyak aja. Menurut gue enggak sih. Kebahagiaan tuh misalnya contoh kebahagiaan gue yang hari ini gue rasakan adalah capcay yang tadi malam gue makan, ya kan, masih ada lebihan, jadi pagi sarapan gue bisa makan nasi capcay, ya kan. Terus tadi gue di rumah ada suatu peristiwa gitu ya, dimana gue nggak bisa keluar rumah. Jadi gue bingung nih makan siang apa ya kan. Yaudah gue coba bongkar kulkas, oh masih ada yang bisa gue olah, yaudah gue makan itu. Jadi dibilang apakah uang itu menjamin hidup gue? Nggak juga sih menurut gue. Yang menjamin hidup gue itu Tuhan. Karena berkat Tuhan gak cuma tentang materi, berkat Tuhan gak cuma tentang maksudnya uang aja, tapi tadi kecukupan, gue bisa makan, gue bisa minum, gue masih sehat gitu ya. Nah, yang kedua adalah menurut gue daripada fokus untuk mencari uang banyak, gue lebih fokus untuk gue dulu nih siapin mental dulu gitu. Karena gue sadar bahwa mental si pengelola uang ini jauh lebih penting gitu ya. Kenapa? Karena gini, gue inget banget ya, ada banyak orang yang, ya meskipun gak banyak banget sih, tapi maksudnya ada beberapa orang yang menang lotre, ya kan, dan duitnya kan banyak ya, tiba-tiba langsung dapat rezeki pok gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat ada berapa banyak orang yang berhasil, yang sukses, yang mau buka usaha, yang mau membuat dirinya lebih baik ketika dia dapetin duit dari lotre itu. Kan gak banyak ya. Malah ada orang-orang yang dapat duit banyak dari lotre, cuma 2 minggu hilang itu duit, nggak tahu dia ngapain. Yang pasti kan kalau kita taunya kalau dapat tiba-tiba duit banyak kan kita atur ya, kita kelola gimana ya duit ini bisa kita kembangkan. Oke lah, namanya buka usaha pasti ada plus minus gitu kan, tapi setidaknya duit ini biar jadi berkembang gitu ya, nggak cuma gini doang nih jadi diem aja gitu kan. Nah, jadi gue fokus dulu untuk gue mau dipercaya dari nominal-nominal kecil. Gue mau untuk bisa bijak untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mana hal yang primer, mana yang sekunder ya kan, mana yang kayaknya ini bagus gue pakai sama ini sangat gue perlukan. Ya. Jadi gue juga, oke, gue cerita deh ya. Gue perlu cerita pandangan, latar belakang pandangan gue, supaya teman-teman tahu, oh latar belakang gue seperti ini sehingga gue punya nilai sekarang seperti ini. Kayak lebih enak gitu ya. Jadi gue sendiri lahir di keluarga yang cukup lah, nggak kurang banget, nggak lebih banget, tapi cukup. Jadi dari kecil pun gue dengar dari kedua orang tua gue tuh, gue dan kakak gue tuh nggak pernah yang nangis tantrum kayak harus beliin, harus makan, harus ini segala macam. Kita tuh nggak kayak gitu. Dan kalau misalnya ada orang dapat hadiah pun di hadapan kita dan kita nggak dapat hadiah, kita tuh nggak yang mupeng gitu loh, yang kayak iri gitu, nggak. Biasa aja gitu. Dan karena gue tahu orang tua gue itu udah bekerja keras mencukupkan kebutuhan primer kita, bagi gue hal-hal yang sekunder tuh nggak apa-apa. Gue coba nabung ya, gue coba waktu itu ya ampun, SD gue berkarya gitu ya, dari kardus bekas gue bikin kotak pensil untuk ditaruh di kelas gitu. Dan itu
dibeli sama orang-orang, lucu banget karena kan gue pasang di meja gue, terus kayak temen-temen gue apaan tuh gitu. Jadi emang gue punya strategi untuk cari uang tuh dari kecil sebenarnya. Nah, jadi gue belajar tuh untuk misalnya ada lebihan gue tabung gitu ya. Kalau misalnya gue ada perlu sesuatu, ya udah gue baru beli. Nah, jadi gue belajar bahwa ada waktu menabung, tapi ada waktu untuk ya udah membiarkan kita pakai uang itu. Nah, cuma ketika gue kerja, ya kan, gue kerja, emang sih gue udah ngelola duit sendiri tuh kayaknya dari umur 17-18 tahun deh ya, lebih bisa ngelola uang sendiri, mau belajar mandiri gitu kan. Jadi kayaknya waktu gue kerja tuh di usia 24 itu kan, kerja secara formal. Nah ya BTW itu menurut gue itu tahun berapa ya? Ya intinya menurut gue nggak segede UMR Jakarta gitu ya. Singkatnya ya udah, gue tiap kali, ya karena gue suka menabung ya, dan karena nabung gue tuh ekstrim. Mungkin beberapa orang ngira kayak lo pelit banget itu, tapi ketika duit itu masuk, gue benar-benar membatasi gitu ya. Misalnya gue ambil beberapa, gue saranin untuk persembahan, terus gue pakai itu untuk sehari-hari ya kan, kebutuhan gue sehari-hari. Terus terakhir itu yaitu kalau misalnya gue mau kasih sesuatu ke papa mama. Nah, agak norak nggak gue ketika gue akhirnya dapetin gaji secara formal pertama kali? Norak abis. Gue seneng banget ketika gue dapet mencapai nominal sekian gitu ya di rekening bank gue. Itu happy banget. Terus kayak karena gue kerja kan, gue beli baju-baju yang sesuai dengan kerjaan gue gitu kan, yang formal. Happy banget, gue beli satu baju brand dari Bandung ya kan. Dan waktu itu gue sempat juga kerja di Bandung kan, jadi kayak ampun deket banget. Terus kalau misalnya gak cocok kayak bisa ditukar gitu kan, kayak happy banget. Dan waktu itu sempat itu beli baju itu ya lumayan lah ya. Hari ini gimana, baju dipakai nggak? Ya ada yang dipakai, ada yang enggak. Tapi itu jadi pelajaran bagi gue ya tentang pengelolaan keuangan. Kalau ternyata tidak semua yang lo pengen itu harus menjadi milik lo. Kenapa? Ini nih buktinya, dipakai nggak gitu. Makanya sekarang gue lebih berfokus ketika gue ngeliat barang bagus, gue memikirkannya berapa lama bisa dipakai. Yang kedua, gue akan pakai tiap hari atau enggak gitu. Jadi sekarang lebih kepada fungsinya gitu ya. Fungsinya menurut gue, kalau estetika tuh kayak kesekian lah ya fungsinya. Ya terus udah kayak gitu, gue ya akhirnya belajar untuk mengelola uang itu gitu kan. Karena gue pengen bisa dipercaya dari hal-hal kecil sampai akhirnya mau untuk dipercaya hal-hal yang besar. Yang selanjutnya mungkin value gue adalah uang yang gue terima itu bukan hanya untuk gue ya, tapi juga untuk orang sekitar gue. Kenapa? Karena gue merasakan bahwa kepuasan yang gue rasakan itu bukan ketika gue punya uang banyak, tapi justru ketika gue membagikan itu kepada orang-orang di sekitar gue. Ini konteksnya bukan tentang keluarga doang, tapi konteksnya juga kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Gak tahu, itu menarik banget. Gue tahun 2000 mungkin 15 atau 14 ya, itu 100.000 gue selalu beliin untuk 10 box makanan ya kan. Sedangkan saat itu gue juga belum tentu punya uang 100.000 lagi gitu kan. Tapi ketika gue bagiin ke orang, kayak gue ngerasa lebih puas aja gitu loh. Kepuasan yang gimana ya, yang tiba-tiba ada tapi ya nyata, kekal juga gue rasain ketika gue bagiin ke orang-orang yang gue temukan gitu. Jadi menurut gue ketika gue menerima sejumlah uang itu, biasanya gue akan merenungkan itu uangnya gue apain ya gitu. Ini adalah saat yang tepat untuk gue berbagi, atau memang ini pas banget, emang kebutuhannya kemarin gue minta ke Tuhan tuh emang segini ya gitu. Jadi menurut gue yang terakhir, banyak uang itu gak menjamin bahagia. Banyak uang itu gak menjamin orang itu sehat, selalu sehat gitu ya. Banyak uang itu gak menjamin orang itu lepas dari stresnya gitu ya. Karena sebenarnya kadang-kadang kita tuh cuma punya uang banyak,
pelampiasan, tapi sebenarnya stres itu balik lagi gitu. Makanya kadang-kadang ya, nggak semuanya sih, katanya ngantuk kayak orang punya duit banyak itu sekali-kali nggak bakal bisa membuat dia tidur lelap gitu. Kenapa ya? Karena uangnya banyak, aduh itu bisa dipercaya nggak ya, aduh nanti naik turun nggak ya gitu sahamnya apa segala macam gitu kan. Kalau gua ya, menurut gua yang menjamin hidup gua itu Tuhan, bukan uang. Punya uang sedikit atau punya uang banyak, gua bersyukur karena gua tahu Tuhan itu tahu keperluan gue, Tuhan itu tahu kebutuhan gue. Nah, jadi kalau misalnya lagi punya duit sedikit dan gue harus tetap bisa beraktivitas, gue belajar mencukupkan diri. Ketika punya uang banyak juga, gue perlu belajar untuk lebih bijak gitu ya. Nggak bisa gitu. Hari ini gue kayak, aduh lagi kurang banget, terus kayak besok bener-bener kayak lepas kendali gitu. Kayaknya harus hati-hati aja. Jadi itu pandangan gue tentang uang. Ya mungkin ada teman-teman semuanya yang beda pandangan, santai aja lah gitu kan. Tapi semoga kita perlu berhati-hati nih, karena kita hanya seperti yang vlog yang sebelumnya, kita sering banget mendengar sekarang sebuah perspektif bahwa kebahagiaan itu cuma diukur dari uang. Dan buat yang muda-muda, menurut gua lu fokus untuk, ya termasuk gue juga ya, fokus untuk kembangin diri lo, fokus untuk memberikan yang terbaik dari pekerjaan lo. Karena gini, gue percaya gini, kalau lo orang ahli di bidang lo expertise gitu ya, maka hidup lo gak akan gitu-gitu aja. Dalam arti lo akan dipercayakan hal yang lebih besar lagi, lo akan ketemu sama orang-orang yang tepat, lo akan ketemu sama circle yang tepat juga gitu. Dari dulu gue ngeliat tuh kayak gitu hidup gue gitu ya. Maksudnya gini, gue tuh orangnya bukan jarang bahkan nggak pernah gitu untuk promosi kayak ayo dong aku mau, please dong pilih aku, nggak gue nggak pernah kayak gitu. Tapi gue merasa orang-orang itu memperhatikan gue dan dia melihat bahwa gue selalu memberikan terbaik yang gue bisa. Makanya susahnya tuh gini ya, kita orang-orang yang bertanggung jawab ini ya nggak bisa nih untuk kayak iya tapi cuma setengah hati gitu. Jadi sekarang gue pun belajar kalau emang lagi nggak bisa, gue nggak bisa, daripada gue setengah-setengah ya jalaninnya, daripada gue nggak bisa memberikan terbaik, gue nggak bisa komitmen dulu. Dalam arti ketika gue masuk dalam satu komunitas gitu ya, gue lagi sibuk nih, gue nggak bisa atur waktu gitu, dan menurut gue ada hal lain yang lagi gue kerjain, jadi gue nggak bisa nih, mendingan gue nggak usah ikut ya gitu, daripada gue setengah-setengah gitu. Karena kalau menurut gue itu lebih suka untuk selalu memberikan terbaik. Kenapa? Ketika udah lewat masanya, lo nggak nyesel karena lo udah memberikan yang terbaik gitu. Oh, gue udah mengupayakan yang terbaik, hasilnya ternyata nggak sesuai dengan harapan gue, nggak apa-apa. Yang penting menurut gue lo udah memberikan terbaik dan udah ada kepuasan gitu ya dari ketika lo memberikan terbaik, lo mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi ya itu tentang uang. Semoga kita lebih tahu bahwa uang itu memberikan kita kemudahan, memberikan kita kenyamanan ya, memberikan kita fasilitas untuk lebih baik lagi ya. Itu aja sebenarnya menurut gue ya. Memang susahnya gitu ketika kita udah nyobain restoran yang enak ya kan, untuk kita balik ke pinggiran itu agak susah, karena my god itu tuh rawon di restoran yang itu tuh, yang di mall itu, yang satu mangkoknya tuh 200.000 tuh enak banget gitu ya. Dan kita mau coba cari rawon di pinggiran, kayak aduh tesnya aneh banget gitu kan, susah untuk nuruninnya gitu ya. Sama gue juga ketika misalnya nemu gitu ya barang-barang yang wah bagus nih, memudahkan gue gitu kan, memberikan kenyamanan bagi gue masih sadar gue perlu hati-hati ya, untuk gue jangan terbiasa dengan hal itu dan kaget ketika hal itu tuh pergi dari gue gitu. Karena gini, uang pun itu sebenarnya menurut gue nggak kekal ya. Kayak hari kita punya, terus kita harus sadar bahwa kita akan melepaskan uang itu pergi gitu kan, demi kita mendapatkan sesuatu yang lain gitu. Jadi ada waktunya menabung, ada waktunya untuk kita menghambur-hamburkan uang ya untuk orang sekitar kita. Ada waktu kita untuk bekerja, tapi juga ada waktu kita untuk beristirahat.